bersaudara yang membangun kehidupan dia tanpa harus meninggalkan iman percayanya. Yang ketiga, gereja perlu memulai ajakan untuk mengintrospeksi diri dengan sungguh-sungguh melalui perspektif teologis dalam memandang agama lain dengan kreatif. Yang keempat, para teolog Kristen perlu mengeksplorasi pandangan baru yang dapat membantu mencairkan hubungan gereja terhadap dunia ini, secara khusus terhadap agama lain. Terima kasih Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak dosen. Ya, terakhir untuk bagian pertama, Junita Buru. Silakan. Ya, terima kasih untuk laporan baca buku Julianus Mojao, Teologi Sosial Pluralis. Jadi yang pertama, definisi dari teologi sosial pluralis adalah sebuah usaha teologis yang ingin merespon realitas masyarakat dan bangsa Indonesia yang pluralis. Jadi dalam bab ini Mojao tidak memeriksa secara keseluruhan karangan teologis para teolog, namun hanya menampilkan 5 tokoh, dan penyebutan pluralis di sini menunjuk bahwa seberapa nyata kesadaran sikap keterbukaan dan dialogis umat Kristen memandang agama lain dan umat Islam di Indonesia. Jadi yang pertama adalah Victor Tanza. Jadi pandangan yang pertama, saling mengasihi sebagai sesama keluarga Allah. Jadi menurut Tanza, secara teologis Kristiani untuk membangun hubungan harmonis umat Islam dengan umat Islam harus mengacu kepada inti etika Kristiani, yakni kasih. Jadi sebagai sesama anggota keluarga Allah, masyarakat Indonesia, Islam dan Kristen harus saling mengasihi dan melayani satu dengan yang lain. Dan pandangan yang kedua, gereja sebagai komunitas keluarga Allah yang dialogis. Jadi Tanza menyebut istilah gereja rumah, model bergereja paling tua dalam kekristenan, namun sangat relevan dalam konteks Indonesia. Jadi Tanza mendefinisikan gereja rumah ini adalah kebersamaan umat beriman untuk dapat saling memahami, menghargai, dan bekerja sama untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Dan pandangan Tanza yang ketiga adalah hanya golongan Islam neomodernisme yang bisa dianggap sebagai bagian dari keluarga besar Allah dalam konteks Indonesia. Karena menurutnya, hanya mereka yang telah mengalami transformasi kesadaran ideologis dan bebas dari penafsiran hukum agama Islam golongan ortodoks dan fundamentalis. Dan dalam hal ini Mojao melihat bahwa apa yang dikemukakan Tanza pada poin yang ketiga ini berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya bahwa masyarakat Indonesia adalah komunitas kedua adalah Sumartana. Pandangannya yang pertama, kebangsaan kerakyatan, basis kemitraan dialogis liberatis Islam Kristen. Jadi dalam hal ini Sumartana menekankan bahwa kemitraan dialogis Islam Kristen di Indonesia haruslah sebuah kemitraan dialogis liberatif yang berakar dalam semangat kebangsaan kerakyatan. Oleh sebab itu menurut Sumartana, gerakan oikumenis di Indonesia harus melampaui batas gereja dan membangun hubungan yang harmonis antar agama dan golongan masyarakat dalam rangka membebaskan rakyat dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Yang kedua, pendapat Sumartana adalah keberagaman sinkritis Kartini sebagai model dialog teologis liberatif. Jadi Sumartana melihat bagaimana tokoh Kartini, sikap keberagamaan Kartini yang berani mendialogkan kebenaran-kebenaran teologis dengan kedua sahabatnya, Nyonya Van Kol dan Nyonya Stella yang beragama Kristen.
Jadi Kartini tidak segan-segan menampilkan dirinya sebagai seorang Muslim dan tidak risih menerima konsep Allah sebagai Bapa yang diperkenalkan sahabatnya. Oleh sebab itu, menurut Sumartana, model keberagaman Kartini yang sinkritis liberalis menjadi sebuah model hubungan antar agama yang sehat, khususnya Islam dan Kristen di Indonesia. Lalu poin yang ketiga, Yesus dan Muhammad sebagai titik perjumpaan Islam Kristen. Dalam pandangan Sumartana, untuk membangun sebuah hubungan yang terbuka dan dialogis dengan agama Islam, maka umat Kristen harus mengakui ketokohan Nabi Muhammad yang membawa visi dan misi kemanusiaan yang sama seperti Yesus. Oleh sebab itu, menurutnya Kristen perlu merekonstruksi kristologi yang baru yang memberi penekanan pada Yesus sebagai figur historis dengan misi dan visi kemanusiaan yang liberatif. Jadi Mozau memberi tanggapan terkait hal ini, ia melihat Sumartana lebih bertindak sebagai fenomenolog daripada teolog. Tokoh yang keempat adalah Singgih. Yang pertama, wacana kebangsaan sebagai peranti ideologis minoritas kompleks Kristiani. Jadi Singgih dalam hal ini mengkritik pandangan orang Kristen yang melihat bahwa Islam sebagai ancaman terhadap nasionalisme. Menurut Singgih, hal ini justru akan memperkeruh hubungan keduanya. Dan sikap ini mencerminkan mentalitas minoritas kompleks yang disebabkan tidak mampu menerima keberadaan minoritas dibandingkan umat Islam. Oleh sebab itu, menurut Singgih, perlu membangun hubungan sosial yang dialogis dengan umat Islam yang lahir dari cinta kasih sejati yang membebaskan. Jadi Mojau melihat bahwa ini adalah sebuah teologi sosial yang bercorak, pluralis, rekonsiliatif. Yang kedua, minoritas kreatif yang rendah hati dan dialogis. Menurut Singgih, umat Kristen perlu mengubah pemahaman tentang identitasnya. Ia berpendapat bahwa ide umat pilihan Allah dalam tradisi teologi deuteronomis tidak bersikap eksklusif dan terbuka bagi setiap orang. Oleh sebab itu, gereja dan persekutuan Kristen harus menjadi komunitas iman yang inklusif, dialogis, sebagai implementasi dari sikap kerendahan hati sebagai hamba Allah. Poin yang ketiga, Yesus Kristus adalah Mesias, hamba yang mendasari identitas kekristenan. Singgih dalam hal ini menekankan keunikan agama Kristen atau kekristenan adalah Yesus Kristus yang sebagai Mesias dan sebagai hamba, yang menjadi inspirasi sikap sosial umat Kristiani dalam konteks masyarakat majemuk. Sebagai Mesias dan hamba yang menderita demi melayani kemanusiaan. Sebagai hamba, ia menggenapi segala sesuatu yang baik yang diantisipasikan dunia ini, dan sebagai Mesias, ia datang untuk mentransformasi segala sesuatu. Lalu tokoh selanjutnya, Ngelau. Pandangan yang pertama, kesadaran oikumenis membongkar perkampungan Kristen yang eksklusif. Menurut Ngelau, bahwa sejarah kolonialisme membuat komunitas Kristen di Indonesia mengisolasi diri dalam perkampungan sendiri. Dan kesadaran oikumenis dapat mengubah situasi ini. Jadi menurut Ngelau, pembentukan DGI pada tahun 50 adalah wujud konkret dari visi kebangsaan di kalangan umat Kristen Protestan. Mojau melihat bahwa inilah yang menjadi pertimbangan Ngelau, mendukung pembentukan gereja Kristen yang esa di Indonesia, yakni DGI dan PGI. Optimisme Ngelau bahwa kesadaran okumenis akan mampu membongkar perkampungan Kristen yang eksklusif dan tampaknya menjanjikan perspektif dalam meretas kebuntuan hubungan Islam dan Kristen di Indonesia, dan bahwa tentang korelasi kesadaran kebangsaan dan kesadaran oikumenis, menurut Mojau justru memperkokoh model nasionalisme totaliter. Lalu yang kedua, partisipasi kritis sebagai model kehadiran Kristen. Gereja dipanggil di dalam dunia untuk tetap menunjukkan identitas sebagai terang bangsa-bangsa. Hal ini berarti gereja ada untuk mewujudkan kehendak Allah di konteksnya. Jadi menurut Ngelau, partisipasi kritis sebagai model kehadiran Kristen dapat mengatasi konflik antara umat beragama. Orang-orang Kristen harus mempersatukan komitmen dengan umat Islam politik
yaitu komitmen liberatif dan usaha untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan yang ketiga, pendapat Ngelow adalah pelayanan sosial tanpa label Kristiani. Jadi Ngelow dalam hal ini menekankan pentingnya pelayanan sosial yang dilakukan oleh agama-agama di Indonesia secara bersama. Dia juga mengingatkan bahwa kekristenan yang diperlukan jaringan, Pak. Bisa dibaca deh. Oke. Pelayanan sosial Kristiani baik itu dilakukan formal maupun perseorangan, dilakukan tanpa ada label Kristiani agar tidak menimbulkan kecurigaan sebagai alat kristenisasi. Mojao berpendapat bahwa penyelesaian masalah kebuntuan hubungan Islam Kristen di Indonesia yang diwarnai prasangka dan isu kristenisasi bukan dengan hal ini, namun bagaimana saling mendewasakan diri untuk saling menerima dan mengakui. Dan tokoh yang terakhir adalah Yones Rahmat. Yang pertama adalah Rahmat berpendapat bahwa Kristen sama halnya dengan Islam merupakan agama kasih karunia dalam hal memperoleh keselamatan. Menurutnya, konsep kasih karunia juga hadir di dalam agama Islam, seperti yang tercermin dalam beberapa ayat Al-Quran. Mojao berpendapat bahwa alangkah lebih baik jika Rahmat tetap tinggal sebagai seorang teolog Kristen yang bergumul dan bekerja secara introspektif teologis Kristiani tanpa membandingkan ajaran Islam Kristen. Mojao juga melihat hal ini mempunyai arti yang positif ke arah membangun hubungan Islam Kristen di Indonesia. Yang kedua, menjadi komunitas iman para murid Yesus yang terbuka. Jadi Rahmat melihat bahwa sebagian besar umat Kristen Protestan memiliki model hidup menggereja yang eksklusif karena interpretasi yang eksklusif terhadap Yohanes 14 ayat 6. Menurutnya, teks ini dirumuskan tidak dimaksudkan untuk menafikan pekerjaan penyelamatan dan penyataan diri Allah dalam agama-agama lain. Mojao melihat bahwa Rahmat tidak hanya melakukan dekonstruksi atau membongkar pemahaman yang terlalu eksklusif, namun juga mendorong kesadaran gereja akan Indonesia yang pluralis, sehingga yang perlu dikembangkan adalah hidup menggereja yang terbuka dan dialogis tanpa menyangkal identitas yang kokoh kepada Yesus Kristus sebagai dasar keunikan komunitas Kristen. Dan pandangan Rahmat yang ketiga adalah kristologi liberatif dalam konteks Islam Indonesia. Rahmat dalam hal ini menekankan kristologi dari bawah, yakni menekankan bahwa Yesus adalah tokoh yang mempromosikan penegakan kebenaran dan keadilan seperti yang terdapat pada kedua tradisi Al-Quran dan Alkitab. Menurutnya, kristologi liberatif inilah yang sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia yang hidup dalam tekanan ketidakadilan, ketidakbenaran, dan penindasan politik. Menurut Rahmat, dengan menekankan kristologi yang demikian, hubungan Islam Kristen yang penuh prasangka dapat diatasi. Poin berikutnya adalah kesadaran pluralis dan Islam dalam dokumen teologi sosial DGI dan PGI. Jadi Simatupang menekankan bahwa gereja-gereja hanyalah salah satu agen yang berperan dalam wujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan dunia, khususnya di Indonesia. Oleh sebab itu harus membuka diri untuk dialog dan kerjasama dengan pemeluk agama lain. Hal ini juga terlihat dalam dokumen PTPB bab 7 dari PGI tentang kesadaran gereja akan kemajemukan agama di Indonesia dan pentingnya peran gereja dalam konteks negara kesatuan yang plural. Sikap kooperatif gereja-gereja dan umat Kristen Protestan terhadap umat beragama lain dapat dipahami dari dua kemungkinan, yaitu pertama, yakni sebuah tata krama hidup bersama yang berdasarkan Pancasila. Kedua, adalah sebuah pemahaman diri gereja sebagai persekutuan tubuh Kristus yang inklusif. Dengan mengkritisi rumusan PBIK 1989 sampai 1994 bab 6 dan seterusnya, serta mempertimbangkan sikap kooperatif gereja yang tidak memahami keberadaannya yang harusnya inklusif, Mojao berpendapat bahwa kemungkinan pertama lah yang lebih dapat diterima. Selain itu, Mojao mengatakan bahwa dokumen resmi gereja kurang spesifik dalam membahas Islam sebagaimana ditekankan kelima tokoh tersebut. Oleh sebab itu, menurut Mojao, mengingat hubungan Islam Kristen tidak selalu harmonis atau bahkan meninggalkan pengalaman-pengalaman traumatis,
maka perlu diberi tempat khusus pada Islam dalam dokumen-dokumen teologis resmi DGI dan PGI. Kesimpulan saya tidak akan membacakannya, namun saya bacakan yang terakhir tanggapan. Indonesia sebagai sebuah negara yang majemuk adalah sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Dengan melihat sikap dan pandangan kelima teolog di atas tentang teologi sosial pluralis, Mojau melihat bahwa kesemuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut saya, umat Kristen dan umat Islam dan umat beragama lainnya adalah kekayaan Indonesia dalam hal keberagamaan. Namun berpotensi konflik jika tidak dibangun sikap saling menghormati dan menghargai. Meskipun tentunya harus tetap berpijak kuat pada konsep teologisnya masing-masing. Terbuka untuk berdialog dan berkomunikasi, baik masalah teologis maupun hal-hal yang praktis untuk kesejahteraan bersama. Bersama-sama membangun masyarakat yang lebih baik, adil, makmur, dan damai, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala perbedaan. Terima kasih, Pak. Baik, melihat waktu kita, saya pikir lebih baik nanti kita lanjutkan membaca untuk laporan baca yang terakhir, lalu kita akan diskusi secara bersama ya. Tapi untuk yang terakhir ini, tolong nanti supaya lebih pada membaca yang pointer-pointer saja ya, supaya waktu kita bisa banyak diskusi nanti. Nah, bagian yang kedua dari laporan baca kelima ini kita akan membahas dengan topik retrospeksi dan prospek teologi sosial pasca Orde Baru. Nah, silakan itu dibaca. Kalau sudah dibaca oleh Melda misalnya, timnya, kalau sudah diulangi, tahu saya skip aja supaya bisa waktu kita banyak. Silakan Melda. Baik Pak, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya akan menyampaikan laporan baca saya. Boleh dipindahkan host ke saya Pak, biar saya bisa share dari sini Pak? Ya sudah bisa tuh share. Sudah bisa ya Pak? Bisa. Oke, terima kasih Pak. Baik, saya akan membacakan laporan baca buku dari buku Meniadakan atau Merangkul Pergulatan Teologis Protestan dengan Islam Politik di Indonesia, penulis Julianus Mojau, dengan judul bab terakhir ini yang akan kita bahas tentang retrospeksi dan prospek teologi sosial pasca Orde Baru. Kalau kita lihat nanti di buku Mojau itu di halaman 366 sampai 402. Sebagai pengantar dalam bab 4 buku ini, Mojau menyusun pemikiran konstruktif mengenai arah perkembangan teologi sosial di Indonesia pasca Orde Baru, dengan tetap membuka ruang untuk adaptasi dan perkembangan lebih lanjut. Mojau menekankan bahwa gagasan yang akan diuraikan bukanlah sebuah model teologi yang final, tetapi lebih merupakan pandangan perspektif. Gagasan ini mempertimbangkan dua pendekatan utama, yakni pendekatan liberatif dan pluralis, seraya mencoba merumuskan jalan baru bagi teologi sosial Kristen dalam berinteraksi dengan Islam di Indonesia pada era pasca Orde Baru. Bab ini berisi 5 poin utama dengan penjelasan yang penting untuk didalami dalam laporan ini. Jadi ini pertama, dalam bab 4 ini Mojau masih memberikan beberapa catatan retrospeksi tentang teologi sosial selama Orde Baru, dan seperti Bapak dosen tadi sampaikan, kami tidak akan terlalu membaca karena mulai dari kita membahas laporan buku, mulai dari teologi modernisme, teologi sosial liberatif, dan juga barusan kita sama-sama tadi mendengar tentang teologi sosial pluralis liberatif, sudah cukup jelas kami rasa. Tapi memang ada beberapa catatan yang ketiga yang kami catat di sini, bahwa menurut Mojau bahwa teologi sosial yang dikembangkan antara 1970 sampai 1990-an tidak bersifat sistematis dan metodologis, tetapi lebih merupakan respon teologis yang segera terhadap isu-isu aktual yang dihadapi umat Kristen di Indonesia, terutama dalam konteks hubungan dengan umat Islam. Meskipun ya ada beberapa teolog seperti Eka Dharmaputra dan Singgih mulai menyadari perlunya pendekatan yang lebih terstruktur. Umumnya karya mereka lebih menekankan arahan pastoral daripada analisis sistematis. Lalu Albert Wijaya menggambarkan pendekatan ini sebagai beggarly theology,
menunjukkan perbedaan dalam cara berteologi antara negara kaya dan miskin. Meskipun pendekatan ini memiliki keuntungan seperti fleksibilitas dalam pemikiran teologis, ia juga memiliki kerugian karena tidak menghasilkan analisis yang utuh dan tidak memiliki kerangka metodologis yang kuat. Hal ini disebabkan oleh realitas pergumulan masyarakat Asia yang membutuhkan jawaban teologis yang cepat. Meskipun demikian, teologi sosial yang dihasilkan tetap dianggap sah dalam konteks tersebut. Lalu catatan yang keempat, retrospeksi yang dicatat oleh Mojao dalam teologi sosial dalam Orde Baru, yaitu teologi sosial selama Orde Baru di Indonesia erat terkait dengan rasa kebangsaan para teolog, tetapi seringkali dipengaruhi oleh ideologi Orde Baru yang hegemonis. Teologi ini dikritik karena berfokus pada peran Kristen dalam sejarah bangsa tanpa memperhatikan dampak politik SARA dan ekonomi kapitalis. Mojao menyoroti bahwa teolog Kristen cenderung memandang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar yang final, meskipun pasca Orde Baru, kebangkitan Islam politik menuntut rasa kebangsaan yang lebih liberatif. Dalam hal ini, Romo Mangunwijaya mengusulkan Indonesia yang federatif dengan menghargai identitas lokal, bukan totaliter, dan Mojao mendukung ide ini sebagai cara memperkuat hubungan Islam-Kristen. Mojao juga menilai amandemen Undang-Undang 1945 perlu mempertimbangkan aspirasi kebangsaan lokal meskipun hingga kini bentuk negara masih tetap integralitis. Sekarang kita masuk bagian kedua, ini dia arah teologi sosial yang ditawarkan oleh Mojao, yang prospektif pasca Orde Baru, sebuah sintetis. Dalam konteks Indonesia yang masih dilanda kekerasan sosial dan ketidakadilan, dibutuhkan model teologi sosial yang mampu membangun relasi sosial yang sehat. Teologi sosial modernisme dianggap gagal karena cenderung merefleksikan kepentingan kekuasaan Orde Baru. Sementara teologi sosial liberatif dan pluralis juga memiliki kekurangan, yaitu kurang mempertimbangkan potensi rekonsiliasi dari agama-agama dan budaya lokal. Oleh karena itu, Mojao mengungkapkan bahwa arah teologi sosial yang paling tepat dikembangkan dalam konteks Indonesia kontemporer saat ini ialah teologi sosial yang bersifat sintetis antara ketiga model teologi sosial liberatif, pluralis, dan rekonsiliatif yang disebut yaitu teologi sosial pluralis, transformatif, dan rekonsiliatif. Model ini mengedepankan dialog kritis dengan kontribusi dari teologi berbagai agama dan budaya lokal untuk mendorong transformasi sosial yang rekonsiliatif. Teologi sosial ini menekankan pentingnya keterbukaan, dialog, dan perubahan sosial, sehingga tidak terjebak dalam harmoni sosial yang semu atau mempertahankan status quo. Dengan karakteristik pluralis, liberatif, dan rekonsiliatif, teologi sosial sintetis ini diharapkan dapat menghindari ekstremisme dan manipulasi oleh kekuasaan hegemonis, menjadikannya sebagai arah yang paling prospektif untuk pengembangan teologi sosial di Indonesia pasca Orde Baru. Lalu yang ketiga, metode teologi sosial pluralis, transformatif, dan rekonsiliatif. Mojao menjelaskan bahwa metode teologi sosial pluralis, transformatif, rekonsiliatif menekankan pentingnya metodologi dalam berteologia, sebagaimana disampaikan oleh Segundo yang menyatakan bahwa karakter liberatif suatu teologi terletak pada metodologinya, bukan sekedar pada isinya. Hal ini menjadi perhatian penting, terutama terkait dengan kelemahan teologi sosial di Indonesia selama Orde Baru, yang lebih menekankan pada isi teologi tanpa kerangka metodologis yang jelas. Mojao kemudian mengajukan dinamika metodis dalam teologi model pluralis, transformatif, rekonsiliatif, berdasarkan pandangan Banawiratma dan Muller. Pengembangan metodologi ini melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tahap penjajakan masalah. Yang kedua, tahap analisis sosial. Yang ketiga, tahap refleksi teologi sosial pluralis, transformatif, rekonsiliatif. Dan yang keempat, tahap pewujudan iman atau praksis iman. Proses ini bersifat lingkaran hermeneutis yang berlangsung terus-menerus, memastikan penghayatan yang autentik terhadap sabda Allah dalam konteks sosial yang pluralis, transformatif, dan rekonsiliatif. Dengan pendekatan ini, Mojao yakin bahwa teologi sosial tersebut dapat mendorong hidup menggereja yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lalu yang keempat, eklesiologi sebagai tema refleksi teologi sosial yang mendesak. Mojao berpendapat bahwa tema refleksi teologis yang paling mendesak pasca Orde Baru ialah eklesiologi,
sesuai dengan pandangan Kniter yang menekankan bahwa model teologi tertentu mempengaruhi pemahaman diri gereja. Meskipun tema-tema teologis lain seperti kristologi dan soteriologi juga penting, penekanan pada eklesiologi diperlukan untuk meretaskan kebuntuan hubungan antara umat Kristen dan umat Islam di Indonesia. Arah hidup menggereja yang mencerminkan semangat pluralis, transformatif, dan rekonsiliatif akan menjadi kunci dalam memperbaiki hubungan ini. Mojao melihat ada 3 kemungkinan refleksi teologis yang perlu diperhatikan dalam konteks ini, yang harus sejalan dengan karakteristik teologi sosial yang pluralis, transformatif, dan rekonsiliatif. Ketiga kemungkinan ini akan membantu menentukan kehadiran dan arah hidup gereja umat Kristen, serta berkontribusi dalam menjembatani kebuntuan hubungan dengan pertama, yaitu hidup menggereja yang terbuka dan dialogis. Teologi sosial pluralis menghadapi tantangan dalam mengembangkan hidup menggereja yang terbuka dan dialogis di Indonesia, terutama karena pandangan negatif terhadap agama lain, terutama Islam. Mojao menunjukkan bahwa warisan sikap militan dan triumfalistik gereja telah menimbulkan ketegangan dengan Islam, khususnya pada masa Orde Baru. Untuk menciptakan kehidupan yang saling menghargai di masyarakat majemuk, gereja perlu bersikap lebih terbuka dan dialogis, sesuai tradisi iman Kristen yang menekankan dialog teologis. Kniter menegaskan bahwa misi Allah bersifat dialogis, dan gereja harus mencontoh dialog ini dengan mengatasi prasangka serta berani passing over dalam pengalaman lintas agama. Dengan kerendahan hati epistemologis dan keyakinan yang kuat, dialog dapat membangun kebersamaan dan menghormati perbedaan, menciptakan komunitas yang menghargai kemanusiaan. Lalu yang kedua, hidup menggereja yang menghayati spiritualitas transformatif. Kritik terhadap teologi sosial liberatif menunjukkan bahwa gereja di Indonesia sering kurang responsif terhadap isu-isu kemanusiaan seperti ketidakadilan ekonomi dan politik, lebih berfokus pada ritual dan pertemuan formal. Hal ini menciptakan dikotomi antara spiritualitas dan realitas sosial yang McIv Brown sebut sebagai kesesatan besar. Gereja idealnya tidak hanya mengandalkan ibadah formal, tetapi juga lebih terlibat aktif dalam solidaritas dengan kaum tertindas, mencerminkan kesadaran Mesianis Yesus yang mendukung keadilan. Spiritualitas transformatif, menurut Banawi Ratma, harus mengintegritaskan keterlibatan sosial yang aktif untuk melawan kemiskinan dan penindasan, sehingga kehadiran Allah dirasakan melalui keadilan sosial. Gereja yang hanya berfokus pada ritual tanpa memperjuangkan keadilan, kehilangan esensinya dan berisiko menjadi legitimasi bagi rejim opresif. Karena itu, gereja perkuat pelayanan sosial yang struktural dan bekerja sama juga berjuang melawan ketidakadilan. Melalui pendekatan berbasis kepada kebuntuan hubungan Kristen Islam di Indonesia, terutama teologi sosialitif menekankan bahwa Tuhan berpihak kepada yang miskin dan tertindas, yang seharusnya menjadi fondasi bagi gereja untuk membangun hubungan positif dan memperjuangkan hak asasi manusia, menghindari kemitraan dengan penguasa opresif atau ideologi yang mengabaikan keadilan. Dan yang ketiga, hidup menggereja yang rekonsiliatif, salib yang menyembuhkan. Mojao menekankan bahwa gereja seharusnya berperan sebagai komunitas moral yang menyembuhkan, bukan sebagai penyebar kebencian, dengan mengadopsi sikap sosial rekonsiliatif. Dasar dari rekonsiliasi ini adalah cinta kasih Allah yang diwujudkan melalui pengorbanan Kristus seperti tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17-19. Pengampunan dan rekonsiliasi menjadi elemen utama kehidupan menggereja dan persekutuan antara sesama manusia, tidak hanya sebagai urusan pribadi. Dalam semangat ini, gereja diharapkan mengasihi musuh dan mendoakan yang menganiaya, mengikuti ajaran Yesus untuk menciptakan perdamaian sejati. Meskipun sulit, contoh rekonsiliasi di Halmahera menunjukkan bahwa hubungan harmonis antara Kristen dan Islam dapat terwujud melalui dialog dan niat damai. Mojao menyoroti pentingnya dialog terbuka dengan umat Islam, termasuk Islam politik, untuk mengatasi stereotip dan luka sosial. Gereja perlu memikul salib rekonsiliasi yang walaupun menyakitkan, membawa pembebasan dan pandangan negatif. Dari pandangan negatif. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR diharapkan membantu memulihkan hubungan antara umat Kristen dan Islam, mengatasi luka sosial, dan memperkuat semangat kebangsaan Indonesia. Kesimpulan, dalam bab 4 ini, Mojao mengusulkan bahwa teologi sosial pasca Orde Baru di Indonesia perlu berbentuk sintetis yang menggabungkan elemen-elemen dari teologi sosial, liberatif, dan pluralis. Sintetis ini diperlukan karena masing-masing model memiliki
memiliki kekurangan dan kelebihan, khususnya dalam aspek rekonsiliatif yang penting. Oleh karena itu, teologi sosial yang ideal adalah teologi sosial pluralis, transformatif, rekonsiliatif. Selain itu, tema eklesiologi diidentifikasikan sebagai prioritas dalam upaya memperbaiki hubungan Kristen Islam. Pengembangan eklesiologi yang sejalan dengan teologi sosial sintetis ini akan mendorong gereja-gereja di Indonesia untuk hidup dalam semangat pluralis, transformatif, dan rekonsiliatif yang diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih positif dengan komunitas Islam dan memperkuat persatuan nasional. Ini yang bisa saya bagikan buat kita atas laporan baca yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut kepada Mia Lija Ginting. Saudara Bobi bisa dipindahkan hostnya. Udah bisa, langsung aja bisa. Terima kasih. Jadi saya tidak akan bacakan semua dari laporan bacaan, retrospeksi, dan prospek teologi sosial pasca Orde Baru. Yang pertama adalah retrospeksi meninjau ulang model-model teologi sosial Kristen Protestan di Indonesia selama Orde Baru dalam hubungan dengan Islam di Indonesia dan mengupayakan sebuah pemikiran konstruktif ke arah mana kemungkinan teologi sosial di Indonesia pasca Orde Baru perlu dikembangkan. Di sini saya mencoba menganalisa satu persatu dari teologi sosial. Yang pertama, teologi sosial modernisme yang dicatat dari perkembangan pemikiran teologi sosial ini adalah adanya polarisasi yang tidak terhindarkan antara teologi sosial modernisme dan teologi sosial liberatif. Polarisasi tak terhindarkan karena titik tolak berteologi yang berbeda. Kelima, teolog mendukung identitas modernisasi ideologis rejim Orde Baru, yaitu pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Mereka percaya bahwa dengan jalan berpartisipasi dalam kebijakan publik rezim Orde Baru, identitas kolonial umat Kristen yang menimbulkan perdebatan sosial di kalangan Islam dapat diatasi. Tapi dalam teologi sosial ini, Mojau melihat kehadiran gereja itu sebagai kekuasaan hegemonis yang menindas, bukan membebaskan dan mendamaikan. Yang kedua adalah teologi sosial liberatif. Di sini, di teologi sosial liberatif, dikatakan gereja itu sebagai komunitas para murid Yesus harus sungguh-sungguh mencerminkan keprihatinannya yang menjadi korban pembangunan ideologis atau proyek modernisasi rejim Orde Baru. Pilihan hidup sebagai solidaritas kepada mereka yang menjadi korban pembangunan ideologis proyek modernisasi rejim Orde Baru. Dan teologi sosial liberatif ini mengatakan berteologi harus dipahami sebagai komitmen untuk mengubah situasi yang tidak manusiawi. Kemudian yang ketiga adalah teologi sosial pluralis liberatif. Di sini dikatakan gereja sebagai komunitas iman para murid Yesus harus mengembangkan sikap teologi sosial yang mendorong sikap sosial yang terbuka dan dialogis terhadap komunitas iman orang yang berkepercayaan lain, khususnya umat Islam. Jadi santunan gereja mengupayakan santunan sosial bagi mereka yang lemah, dan pelayanan tersebut bukan menjadi alat kristenisasi. Teologi sosial ini sangat menghargai keberlainan. Munculnya 3 teologi sosial ini selama Orde Baru terkait dengan adanya rasa kebangsaan teolog dan pemimpin-pemimpin gereja di Indonesia. Jadi adanya rasa kebangsaan kerakyatan yang liberatif dan emansipatoris. Kehidupan bersama dihayati sebagai komunitas keluarga Allah yang sebagai rumah kecil di mana sesama komunitas umat manusia yang dipersatukan sebagai gambar Allah yang tinggal di rumah yang berbeda-beda tanpa kehilangan rasa kebertetanggaan.
Jadi yang berikutnya berdasarkan tiga teologi sosial yang dipaparkan tadi, Mojau mengatakan yang paling tepat dikembangkan dalam konteks Indonesia kontemporer adalah teologi yang bersifat sintesis dengan teologi sosial pluralis, transformatoris, dan rekonsiliatif. Dan yang kemudian adalah Mojau melihat bahwa yang menjadi refleksi dengan teologi sosial yang sudah dipaparkan tadi, yang pertama itu adalah eklesiologi. Eklesiologi yang menjadi perhatian penting yang mendorong eksistensi. Yang mendorong eksistensi yang menentukan apakah kebuntuan umat Islam dapat diterobos atau tidak. Yang kedua adalah melalui tulisan yang saya paparkan, Mojau juga mengatakan agar kebuntuan hubungan umat Islam itu bisa diterobos, maka perlu dikembangkan sikap sosial gerejawi yang menciptakan kehidupan bersama yang saling menghargai dalam masyarakat majemuk. Kemudian gereja harus mewujudkan misi Allah yang dialogis. Gereja dan umat Kristen mematahkan prasangka buruk dengan umat Islam. Perlunya passing over, artinya mendidik kemampuan seseorang untuk hidup bersama di tengah perbedaan, semangat multikultural. Kemudian gereja menyadari identitas dirinya sebagai umat Allah, gereja sebagai pendamping yang terlibat bersama rakyat melalui diakonia atau santunan pelayanan sosial yang dilakukan secara liberatif dan struktural. Sebagai gereja yang komunitas yang menyembuhkan. Sikap ini bersumber dari cinta kasih Allah yang tulus dan ikhlas melalui salib Yesus. Karena kasih itulah, pengorbanan Yesus itulah yang mampu memecahkan dan merobohkan tembok perseteruan antara dirinya dengan manusia yang berdosa. Jadi kesimpulan yang kami paparkan adalah berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan Mojau mengatakan model sosial yang paling cocok, yang prospektif pasca Orde Baru adalah model sosial sintetis dengan teologi sosial pluralis, transformatif, dan rekonsiliatif. Dengan mempertimbangkan metode tersebut, maka teologi sosial di Indonesia pasca Orde Baru tidak semata-mata berbicara tentang sikap pluralis, transformatif, dan rekonsiliatif dalam tataran konsep yang abstrak, akan tetapi dapat membangun kerangka kerja dalam bentuk metodologi yang tepat. Dalam membangun teologi sosial, ia menekan eklesia, yaitu sikap penggereja yang menentukan hubungan kebuntuan antara umat Kristen dan Islam bisa diterobos. Mengembangkan sikap sosial menggereja dengan mematahkan prasangka negatif terhadap umat Islam, ikut mengambil bagian selaku tubuh Kristus melalui proses keterlibatan bersama rakyat untuk mendampingi orang-orang yang menderita karena ketidakadilan struktural secara ekonomi, hidup dalam kerendahan hati, epistemologis dan keyakinan ontologis yang kokoh untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan tradisi iman dan aspirasi politik tanpa harus saling mempersalahkan satu terhadap yang lain. Diakonia atau santunan struktural menjadi titik perjumpaan, bukan merupakan proses kristenisasi, tapi di mana gereja sebagai mitra yang terpanggil sebagai tubuh Kristus dan umat Allah untuk saling menguatkan antara kedua belah pihak. Cinta kasih Allah melalui salib merupakan bukti paling nyata dari kedalaman ketulusan cinta Allah kepada manusia, sehingga kasih itu mampu memecahkan dan merobohkan tembok perseteruan antara dirinya dan manusia yang berdosa. Oleh karena itu, peran gereja yang memahami identitasnya seperti penjelasan tadi, berdasarkan keyakinan mengambil inisiatif untuk memasuki hubungan sosial yang rekonsiliatif, jadi jalan menerobos kebuntuan hubungan antara umat Islam dan Kristen. Terima kasih. Oke, dilanjutkan Saudara Samuel Pierre. Ya, terima kasih Pak. Saya akan memaparkan laporan baca saya yang dari buku Meniadakan atau Merangkul.
Saya akan mempersingkat. Yang pertama, dalam pendahuluan, dalam bab 4 ini Julian Smithau meninjau ulang ketiga model teologi sosial yang telah dikembangkan oleh para teolog dan pemikir Kristen. Di dalam pembahasan dalam hal ini ada 4 pokok yang dapat dicatat, yaitu yang pertama, teologi sosial modernisme versus teologi sosial liberatif, yang dimana teologi sosial modernisme ada 5 tokoh yang mencetus, yaitu Noto Hamidjoyo Simatupang, Latui Malo Nababan, dan Eka Dharma Putra, di mana ketika kelima teologi ini berpendapat bahwa untuk mendukung identitas postkolonial umat Kristen Protestan di Indonesia dalam hubungan dengan Islam, terutama Islam politik, maka umat Kristen Protestan sebaiknya mendukung politik modernisasi ideologis rezim Orde Baru, yaitu pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Sedangkan teologi sosial liberatif, yang dimana teolog pencetusnya adalah Abineno, Wiyatmaja, Ukur Singgi, Mariano Katopo, dan Yewangu berpendapat bahwa gereja sebagai komunitas iman para murid Yesus Kristus harus sungguh-sungguh menjadi komunitas iman liberatif. Gereja sebagai komunitas iman Yesus Kristus haruslah mencerminkan keprihatinan mereka menjadi korban pembangunan ideologis atau proyek modernisasi rezim Orde Baru. Kita lanjut kepada yang kedua, yaitu teologi sosial pluralis liberatif. Teolog yang mencetuskan teologi sosial pluralis liberatif ini adalah Tanja Sumartana, Singgi, Ngelo, dan Rahman, di mana sikap teologi sosial pluralis berpendapat bahwa gereja sebagai komunitas iman para murid Yesus dan umat pilihan Allah haruslah mengembangkan sikap teologi sosial yang mampu mendorong sikap sosial umat Kristen yang lebih terbuka dan dialogis terhadap komunitas iman orang berkepercayaan lain, khususnya dengan umat Islam. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa teologi sosial pluralis liberatif menawarkan kepada kita tentang gereja yang tidak kelihatan dengan menunjukkan iman kekristenan dengan kasih dan membangun dialog yang baik dengan umat yang beragama lain. Selanjutnya, berteologi sebagai respon teologi yang segera. Berteologi segera ini dikembangkan pada kurun waktu 1970 sampai 1990-an. Teolog pencetusnya diantaranya adalah R.K. Dharma Putra dan Singgi. Para teolog dan pemikir Kristen selalu dalam bentuk respon-respon teologi yang segera untuk menjawab isu-isu aktual yang dihadapi oleh umat Kristen di Indonesia dalam hubungan dengan umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Selanjutnya, hubungan rasa kebangsaan dan usaha berteologi. Langsung saja kepada kritik Mojau. Kritik Mojau dalam hal ini melihat peran figur tokoh-tokoh Kristen seperti mengisi anggur baru ke dalam debat lama. Sebab rasa kebangsaan sejumlah tokoh Kristen dalam pergerakan nasional itu telah terisap sedemikian rupa ke dalam narasi besar, rawa politik sarah dan bertumbuh, ekonomis, kapitalis, dan kekuasaan hegemonis rezim Orde Baru. Mojau berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi orang-orang Kristen di sini karena kebanyakan teolog atau tokoh Kristen Protestan Indonesia berpandangan bahwa semangat kebangsaan yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang integralistis, monistis, itu adalah undang-undang final bagi NKRI. Dalam hal ini, gambaran kehidupan bersama di Indonesia yang dihayati sebagai komunitas keluarga Allah, sebagaimana ditawarkan oleh Ukur dan Tanja, dapat dipakai tanpa harus mengartikan
Komunitas keluarga Allah itu sebagai sebuah rumah tinggal besar yang tunggal secara sentralistis. Hal ini lebih dihayati sebagai sejumlah rumah kecil yang diikat oleh ikatan emosional sebagai sesama komunitas umat manusia yang dipersatukan oleh kesamaan derajat sebagai gambar Allah yang tinggal di rumah yang berbeda dengan rumah tangganya sendiri-sendiri tanpa kehilangan rasa kebertetanggaan. Penulis dalam hal ini melihat bahwa sikap kekristenan pada masa pasca Orde Baru harus memiliki rasa kebangsaan yang dimana kita mengambil sikap saling menghormati dan saling dapat menerima setiap perbedaan di tengah-tengah kehidupan yang majemuk dan iman yang berbeda. 2.2 arah teologi sosial yang prospektif pasca Orde Baru sebuah sintetis. Mujau memiliki keyakinan bahwa teologi sosial sintesis ini merupakan arah pengembangan teologi sosial yang paling prospektif dalam konteks Indonesia masa kini, masa pasca Orde Baru. Teologi sosial dengan karakteristik seperti ini tidak akan jatuh ke dalam salah satu ekstrim tertentu dan tidak akan dimanipulasi oleh kekuasaan hegemonis manapun. 2.3 metode teologi sosial pluralis, transformatif, rekonsiliatif. Dalam hal ini, Mujau mengajukan dinamika metodis, yaitu yang terdiri dalam 4 tahapan. Yang pertama, tahap penjajakan masalah, tahap analisis sosial, tahap refleksi teologis, sosial pluralis, transformatif, dan rekonsiliatif. Dan yang keempat, tahap kewujudan iman atas praksis iman. Di 2.4, eklesiologi sebagai tema refleksi teologis seorang yang mendesak. Dalam ini terdiri dalam 3 bagian. Yang pertama, hidup menggereja yang terbuka dan dialogis. Pandangan ini mendorong gereja dan Kristen melaksanakan misi secara militan untuk memenangkan jiwa-jiwa penganut agama-agama lain yang dipandang sesat. Dengan demikian, penganut agama-agama lain itu hanya dilihat sebagai objek penginjilan dalam arti yang sempit dan bukan sebagai sesama peziarah pencari kebenaran abadi dengan jalannya masing-masing sesuai ajaran agama dan tradisi iman yang dianut oleh masing-masing pihak. Mujau berpendapat bahwa ketidakharmonisan hubungan antara Islam dan Kristen di Indonesia dapat juga ditelusuri ke dalam kesadaran hidup menggereja yang militan dan triumfalistik. Misi Allah yang dialogis itu apabila gereja-gereja dan Kristen di Indonesia itu memenuhi 2 syarat dasar sebagai berikut. Yang pertama, gereja dan umat Kristen di Indonesia sebagai komunitas iman, para murid Yesus harus mampu menyadari dan mematahkan prasangka mereka terhadap umat Islam dan segala aspirasi politis mereka. Dalam hal ini, gereja-gereja dan umat Kristen di Indonesia sebagai komunitas iman, para murid Yesus dapat belajar dari sikap terbuka dan dialogis Petrus sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 48. Yang kedua, individu dalam gereja-gereja dan umat Kristen di Indonesia sebagai komunitas iman, para murid Yesus itu harus mempunyai kemauan dan keberanian melakukan passing over dalam hal pengalaman keagamaan. Tanpa kemauan dan keberanian melakukan passing over, mustahil kita membayangkan gereja-gereja dan umat Kristen di Indonesia itu dapat bersikap terbuka dan dialogis yang dihayati sebagai bagian dari panggilan misionaris. Selanjutnya, hidup menggereja yang menghayati spiritualitas transformatif. Dengan spiritualitas hidup menggereja seperti ini, inilah gereja-gereja dan umat Kristen di Indonesia mewujudkan spiritualitas transformatif yang tidak lain adalah spiritualitas kerajaan Allah. Spiritualitas kerajaan Allah tidak berasal dari diri sendiri, melainkan dari proses keterlibatan bersama rakyat. Dalam hal ini, spiritualitas hidup menggereja yang transformatif menawarkan kepada kita untuk bergaul secara sosial yang intensif dan jujur dengan mereka.
atau Islam politik dan Islam radikal ataupun Islam garis keras. Mereka tidak selalu tertutup, tetapi mereka pasti siap untuk berdialog ketika kita menjalin pergaulan sosial yang baik dengan mereka. Selanjutnya, hidup menggereja yang rekonsiliatif, salib yang menyembuhkan. Mojau berpendapat bahwa sebagai komunitas iman para murid Kristus seharusnya menjadi komunitas yang menyembuhkan. Dalam hal ini, Mojau menggarisbawahi sumber kearifan sikap mental sosial rekonsiliatif sebagaimana dirumuskan oleh Rasul Paulus yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17-19. Teks ini memperlihatkan kepada kita bahwa semangat sikap mental sosial rekonsiliatif itu justru pertama-tama datang dari inisiatif Allah sendiri. Dan kita dapat juga lihat seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, yaitu kamu telah mendengarkan firman ini, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, yaitu di dalam Matius pasal 5 ayat 43-44 atau di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Salib ini menyakitkan, akan tetapi salib ini juga membebaskan kita dari stereotip sosial tentang Islam, termasuk Islam politik, sebagaimana selama ini kita persepsikan. Ini adalah penderitaan, namun penderitaan ini menyembuhkan dan membebaskan, sebab penderitaan ini bukanlah penderitaan yang alami karena dosa. Ini adalah penderitaan yang penuh makna, liberatif, dan rekonsiliatif. Sebagai kesimpulan, teologi sosial pasca Orde Baru haruslah sebuah teologi yang bersifat sintesis. Teologi sosial sintesis itulah yang mendorong kesadaran hidup menggereja yang pluralis, transformatif, dan rekonsiliatif dari gereja-gereja dan umat Kristen di Indonesia. Dalam hubungannya dengan Islam di Indonesia, arah hidup menggereja itulah yang menentukan apakah kebuntuan hubungan umat Kristen dengan umat Islam itu dapat diterobos atau tidak. Dalam masa pasca Orde Baru, pengembangan eklesiologi harus mampu mendorong lahirnya karakter pluralis, transformatif, dan rekonsiliatif dalam hubungannya dengan kesadaran arah hidup menggereja, gereja-gereja, dan umat Kristen di Indonesia. Demikian Pak, lanjut laporan baca yang dapat saya sampaikan. Tapi ya kita harus ingat ya, jangan diulang-ulang lagi supaya waktunya, ini sebenarnya waktunya sudah habis. Bagaimana lah supaya pesannya sampai. Silakan. Pak. Ya, silakan. Ya, jadi kami mulai dari laporan baca di halaman 366 sampai 402, kami mulai dari retrospeksi menurut BI. Nah, jadi menurut BI, retrospeksi adalah tinjauan kembali terhadap peristiwa atau karya yang dihasilkan di masa lalu. Dan dari hasil pemikiran-pemikiran konstruktif yang dihasilkan oleh Pak Mojau, dan dari upaya meninjau ulang ketiga model teologi sosial, kita akan bisa melihat nanti ke arah mana kemungkinan teologi sosial yang bisa kita kembangkan pasca Orde Baru. Oke. Jadi dalam buku meniadakan atau merangkul di halaman 366 sampai 402, ada 4 pokok pemikiran konstruktif yang dihasilkan dari hasil retrospeksi yang dapat kami catatkan dalam laporan baca kami hari ini. Dan yang pertama itu adalah teologi sosial modernis versus teologi sosial liberatif. Jadi teologi sosial modernisme berpendapat bahwa umat Kristen sebaiknya mendukung politik modernisasi ideologi rezim Orde Baru sebagai pengamalan Pancasila untuk mendukung identitas postkolonialisme. Dan ini tentu membuat gereja kehilangan daya liberatif dan transformatifnya dalam memberitakan kerajaan Allah. Jadi Pak Mojau dalam hasil retrospeksinya melihat bahwa melalui teologi sosial modernisme tidak ada prospek untuk dapat mengatasi kebuntuan hubungan antara Islam politik Indonesia dan umat Kristen
Dan cenderung teologi sosial modernisme ini gagal karena lebih mengedepankan pertimbangan-pertimbangan politis pragmatis daripada pertimbangan teologis. Sedangkan teologi sosial liberatif mengatakan bahwa gereja sebagai komunitas iman, para murid yang harus bersungguh-sungguh menjadi komunitas iman liberatif yang mencerminkan keprihatinan mereka terhadap pembangunan ideologis dan proyek modernisasi Orde Baru. Jadi teologi sosial liberatif ini dilihat lebih bersifat netral karena teologi sosial liberatif ini berusaha menafsirkan teks kitab suci secara berbeda. Yang pertama. Yang kedua itu adalah teologi sosial pluralis liberatif. Jadi dari hasil pemaparan, dari hasil yang dilihat oleh Pak Mojau bahwa kelima tokoh sosial pluralis sependapat bahwa gereja sebagai komunitas iman para murid dan umat pilihan Allah memang harus mengembangkan sikap teologi sosial yang mendorong sikap sosial umat Kristen yang lebih terbuka dan dialogis terhadap komunitas iman orang-orang kepercayaan lain. Jadi kepercayaan kepada Yesus sebagai jalan keselamatan dan kesadaran identitas sebagai komunitas pilihan Allah bukanlah juga dilihat sebagai hal yang membuat umat Kristen itu menjadi komunitas yang eksklusif. Dari kelima tokoh yang menjadi penganjur teologi sosial pluralis juga kita bisa melihat ada pemikiran yang berbeda. Tetapi Pak Mojau melihat teologi sosial pluralis liberatif cukup perspektif dalam merentas hubungan Islam Kristen di Indonesia. Karena model ini memiliki sikap teologi sosial etis liberatif, emansipatif, terbuka dan dialogis yang diwujudkan dalam sikap saling menghargai keberlainan atau the otherness sesuai dengan tradisi iman dan simbol-simbol keberagamaan masing-masing untuk memajukan harkat dan martabat sesama manusia sebagai gambar Allah. Ini dalam catatan yang bisa kami lihat di catatan yang kedua. Catatan yang ketiga yaitu berteologi sebagai respon teologis yang segera. Teologi sosial ini menempatkan para teolog dan pemikir Kristen selalu berada dalam respon teologis yang segera untuk menjawab isu-isu aktual yang dihadapi oleh umat Kristen di Indonesia dalam hubungan dengan umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Itu terlihat dari arahan-arahan pastoral yang lebih cenderung muncul kepada umat Kristen daripada uraian sistematis yang utuh. Nah, keuntungan model berteologi seperti ini ialah bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran teologis yang merupakan sebuah sistem pemikiran yang baku dan tertutup ya. Jadi keuntungan berteologi seperti ini adalah pemikiran-pemikiran teologis yang dihasilkan tidaklah merupakan sebuah sistem pemikiran yang baku dan tertutup. Tetapi kerugian dengan berteologi yang seperti ini, pemikiran teologis yang dihasilkan itu tidak merupakan uraian yang utuh tentang sebuah topik dan tidak menghasilkan kerangka metodologis yang jelas dan kuat. Nah, hal ini terjadi karena pada umumnya teolog Asia dikandung dan dilahirkan dari dan ke dalam rahim pergumulan yang nyata dan masyarakat Asia menuntut jawaban teologis yang segera. Nah, catatan yang keempat yaitu hubungan rasa kebangsaan dan usaha berteologi. Hubungan rasa kebangsaan dan usaha berteologi adalah teologi sosial yang dikembangkan selama masa Orde Baru, di mana dalam pandangan ini sangat dipengaruhi oleh rezim Orde Baru dengan pandangan bahwa Undang-Undang Dasar adalah harga final bagi NKRI, sehingga apapun harganya harus dibayar dengan mempraktekkan rasa kebangsaan sebagaimana diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang integralis monistis dalam bentuk nasionalisme yang total. Jadi dari keempat catatan dari hasil retrospeksi Pak Mojau, maka Pak Mojau melihat bahwa teologi sosial pasca Orde Baru haruslah teologi sosial yang bersifat sintetis. Jadi ini yang menjadi tawaran dari Pak Mojau. Yang kemudian Pak Mojau menyebut teologi sosial sintetis ini dengan teologi sosial pluralis, transformatif, rekonsiliatif, di mana teologi sosial yang terbuka secara dialog kritis terhadap sumbangan teologi agama-agama dan teologi lokal untuk mendorong proses transformasi sosial secara rekonsiliatif
baik secara individu maupun secara struktural. Dan metode teologi sosial pluralis, transformatif, rekonsiliatif tidak hanya berbicara tentang sikap pluralis, transformatif, dan rekonsiliatif dalam tataran konsep-konsep yang abstrak, tetapi juga harus mampu membangun kerangka kerja dalam bentuk metodologi yang tepat sehingga mampu formatif dan rekonsiliatif. Dan untuk berteologi sintetis ada lakukan. Yang pertama itu adalah penjaga pluralis, transformatif, rekonsiliatif, dan tahap perwujudan iman atau praksis iman. Nah, tahapan ini adalah lingkaran yang berlangsung dalam sebuah kesadaran berpikir dan bertindak. Dan kesadaran berpikir dan bertindak akan memberikan makna baru dalam eklesiologi sebagai refleksi teologis yang mendesak saat ini. Jadi, eklesiologi menjadi arah hidup gereja yang akan mendorong orientasi hidup menggereja sehingga dapat mencerminkan semangat pluralis, transformatif, dan rekonsiliatif. Jadi dari catatan ini Pak Mojao juga mengatakan ada 3 kemungkinan refleksi teologis atas kehadiran gereja supaya eklesiologinya itu searah dengan karakteristik teologi sosial yang pluralis, transformatif, dan rekonsiliatif. Yang pertama itu adalah hidup menggereja yang terbuka dan dialogis. Tadi teman-teman sudah memaparkan di mana hidup menggereja terbuka dan dialogis ini syarat dasarnya harus mampu menghilangkan prasangka dan keberanian melakukan passing over. Nah, yang kedua yaitu hidup menggereja yang menghayati spiritualitas transformatif, di mana selama ini gereja-gereja atau umat Kristen lebih banyak berpusat pada dirinya sendiri dengan ibadah rutin dan formal yang cenderung isolatif, asosial karena dibatasi oleh tembok-tembok gedung gereja dan pertemuan ibadah. Sehingga Kim Yong Bok juga mengatakan bahwa kehadiran gereja tidak hanya ditentukan oleh kegiatan ritual keagamaan, tetapi harus hadir melalui cara hidup dalam solidaritas bersama mereka dan berjuang untuk membebaskan diri dari kemiskinan, keterbelakangan, penindasan, dan ketidakadilan sosial, ekonomi, politik. Jadi gereja itu harus hadir merasakan penderitaan dan kesengsaraan dan keterlibatan bersama yang menjadi wujud nyata Immanuel itu hadir di tengah dunia ini. Jadi dengan ini memperlihatkan gereja itu jelas hadir sebagai mitra Allah untuk menjadi pendamping dengan menyerukan kehendak Allah agar keadilan dapat bagi orang yang lemah dan miskin. Dan refleksi yang ketiga yaitu hidup menggereja yang rekonsiliatif dengan salib yang menyembuhkan. Jadi kita melihat bagaimana salib ini menjadi wujud konkret dalam kedalaman cinta kasih Allah ke dalam kehidupan kita dan menjadi bukti paling nyata dari ketulusan dan keikhlasan cinta Allah yang memecahkan tembok perseteruan antara manusia dan Dia. Dan jelas sekali kita melihat bahwa Allah sendiri itu menjadi inisiatif yang pertama yang mendamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa. Jadi dengan memberi perhatian pada inisiatif Allah, maka kita melihat bahwa keselamatan dan pengampunan dosa juga berkaitan dengan dimensi sosial. Dan Reiser sendiri mengatakan bahwa dengan menjadikan gereja itu sebagai komunitas Kristiani yang dipanggil menjadi tempat di mana ketegangan antara perjuangan bagi keadilan dan komitmen bagi rekonsiliasi diatasi dalam usaha membangun komunitas-komunitas yang manusiawi. Pengampunan dan rekonsiliasi tidak bisa dipahami dengan kondisi mental yang penuh dengan memori kepedihan dan traumatis, karena pengampunan adalah rahim yang paling suci yang mengandung perdamaian dan persaudaraan sejati. Hanya dengan mengampuni kita mampu memutuskan rantai besi kebencian dan dendam yang menjadi penyakit mental yang mematikan. Jadi jelas bahwa wujud hidup menggereja yang rekonsiliatif bukanlah yang gampang, tapi juga menjadi jalan kehidupan. Keberanian membangun hubungan sosial rekonsiliatif dengan umat Islam dalam sebuah prestasi sosial yang menyembuhkan luka-luka sosial yang mengambil bentuk dalam stereotip sosial pada kedua belah pihak, seolah-olah
Kedua, komunitas religius ini adalah komunitas religius yang tidak dapat diperdamaikan. Gereja dan umat Kristen di Indonesia pasca Orde Baru harus mampu menciptakan hubungan sosial yang rekonsiliatif dengan pihak Islam. Yang terakhir, kesimpulan, seperti yang dikatakan oleh Pak Mojau di awal buku ini, maka teologi sosial sintetis ini bukanlah model teologi sosial yang final. Tetapi melalui pemikiran ini kita bisa melihat baru teologi yang ditawarkan pasca Orde Baru. Dan teologi sosial sintetis mendorong kesadaran hidup menggereja yang pluralis, transformatif, dan rekonsiliatif dari gereja-gereja dan umat Kristen di Indonesia dalam hubungan dengan umat Islam di Indonesia, sekalipun akan sulit mewujudkannya, tapi untuk merentas kebuntuan itu, eklesiologi harus menjadi tema refleksi teologis yang mendesak, karena eklesiologi sangat berhubungan dengan arah hidup menggereja dan umat Kristen di Indonesia. Sekian Pak yang bisa saya tambahkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman tadi. Terima kasih Pak. Oke, yang terakhir, Toman. Singkat padat ya. Oke, kalau begitu kita akan membahas ini, tapi waktunya, apakah ada waktu kalian untuk beberapa menit ke depan? Karena ini sudah habis waktunya. Pak, suaranya tidak dengar, Pak. Apakah ada perkuliahan setelah ini? Dua. Oke. Ya, karena saya ada kegiatan lagi, rapat dan mengajar, saya pikir saya berikan beberapa catatan khusus lah ya tentang ini, apa yang disampaikan oleh Julius Mojau mengenai pemikiran soal teologi sosial pluralis. Dalam kajian yang disampaikan tadi ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Julius Mojau. Yang pertama yang hendak dia sampaikan ialah kajiannya ini berdasarkan sebuah hasil pembacaannya terhadap dokumen-dokumen yang ditulis oleh beberapa rekan-rekan teolog Kristen. Nah, dia menyampaikan bahwa dari 5 teolog itu ada dengan perhatian teolog pluralis, yaitu saudara Victor Tanja dan TH Sumartana. Itu hasil disertasi mereka. Dan 3 orang lainnya dia ambil sebagai representasi teolog-teolog yang giat menulis tentang teolog pluralis. Singgi, Zakaria Sengelo, dan Yohanes Rahmat. Tapi secara umum dia hendak menjelaskan bahwa teologi pluralis yang disampaikan oleh teman-teman kelima orang itu hendak menyampaikan bahwa hubungan antara Islam, Kristen di Indonesia itu menjadi pokok tempat kita berteologi secara kontekstual. Itu yang hendak disampaikan oleh Julius Mojau. Dan kemudian dia sampaikan memang kata pluralis itu jangan dipahami dalam arti mengkaji dari kajian Islam dan Kristen. Dia sudah minta maaf di halaman 281 itu. Dia mengatakan bahwa kajian ini hanya dari sepihak, dari segi Kristen. Tapi karena bahasan mereka itu berkaitan dengan pluralis, maka dia buat kata pluralis. Itu yang mau disampaikan oleh Julius Mojau. Sehingga kajian dia yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dia baca, termasuk nanti dokumen PGI, bagaimana dokumen PGI itu berbicara soal teologi yang pluralis di Indonesia. Nah, dia juga melihat bagaimana pemikiran kelima orang itu ada persamaan, ada perbedaan, lalu sampai dia menyimpulkan dari pemikiran-pemikiran itu bahwa teologi pluralis itu sangat-sangat dibutuhkan. Itu secara singkat sebenarnya. Ada komitmen mereka untuk membahas bagaimana hubungan
Islam dengan Kristen di masa Orde Baru karena itu. Maka keadilan sosial, peran gereja, kehidupan sosial dibahas oleh mereka. Misalnya kalau kita lihat bahasan dari Victor Itanje itu, keluarga Allah yang dialogis dalam karya sosial. Itu hasil pergumulan dia, lalu orang Islam itu menjadi sebuah keluarga Allah. Itu sebuah teologi kontekstual sebenarnya. Bahkan dia bahas dalam bagian yang ketiga dari uraiannya itu, yang bagian yang kedua gereja sebagai komunitas keluarga Allah yang dialogis. Baru bagian yang ketiga dia mengatakan Islam neo-modernis sebagai bagian integral keluarga besar Allah di Indonesia. Dia berani mengatakan Islam sebagai keluarga integral, itu menggambarkan teologi yang kontekstual. Jadi apakah berani gereja mengatakan Islam itu sebagai keluarga kita? Atau kita melihat Islam itu sebagai tanda petik enemy, musuh? Atau dia bagian yang integral? Integral berarti kan bersama kita, di bagian kita. Nah ini menarik pemikiran Victor Itanje ini. Sehingga ke depan kita misalnya sebagai para pendeta mengajar umat, jangan melihat Islam itu sebagai bagian di luar kita, tapi harus di dalam kita. Sikap kita sederhana, misalnya contoh, kalau pas kita sedang makan-makan di ruang tamu sambil nonton TV, tiba-tiba jam 6 masuk azan. Sikap kita bagaimana? Apakah kita suruh matikan itu azan, atau kita biarkan azan itu berlalu sambil kita maknai? Ini memengaruhi sikap kita dalam berteologi kontekstual. Apakah kita mengajarkan kepada anak-anak itu suara azan bukan bagian kita, atau suara azan itu adalah bagian kita yang boleh kita dengar, boleh tidak? Nah, itu. Tapi jangan responsif atau reaksionis pas azan langsung ambil remote matikan. Secara naluri kita ambil arah azan remote itu disuruh kita matikan supaya didengar anak kita. Atau kita jelaskan itu azan. Karena itu mari kita bersikap berdoa. Mereka menyembah Tuhan yang mereka sembah, kita lipat tangan berdoa bersama di meja kita secara Kristiani. Jauh lebih bermanfaat sehingga Islam itu menjadi bagian integral dari keluarga kita. Ini menarik kajian Victor Itanje. Lalu TH Sumertana membahas topik lain. Dia mengatakan komunitas religius sinkretis dialogis liberatif. Ini lebih apalagi, lebih maju lagi. Diambil contoh tadi Raden Ajeng Kartini. Ketika dua tema soal Allah sebagai Bapa, R.A. Kartini itu menerima sinkretis itu. Dia menerima padahal imannya Islam, tapi sinkretis, dialogis, liberatif, liberal. Apakah kita punya sahabat Islam ketika kita bertemu dengan dia, kita bicara liberal, dialogis, sinkretis? Apakah kita punya teman ustadz yang sudah sampai kita pada berguyon dengan ustadz? Kalau kita belum sampai kepada tahapan berguyon dengan ustadz atau dengan Islam, berarti kita bukan bagian integral mereka. Kita hanya menjaga sikap yang menjaga sensitivitas, menjaga hati mereka supaya jangan tersakiti, atau menjaga hati kita supaya jangan tersakiti. Kami pengalaman waktu di Jogja punya SLI, Sekolah Lintas Iman, selama 1 semester. Kami pergi ke pesantren, pergi ke vihara, pergi ke Katolik, live in. Di pesantren live in bersama semua, Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Ada kami sekitar 30 orang 1 semester itu dilatih hidup bersama dengan agama lain. 1 semester kan sudah bisa berguyon dengan ustadz-ustadz itu. Mereka pun sudah berguyon dengan kami. Nah ini menunjukkan bahwa ketika kita sudah sampai pada level berguyon, itu
harus menerima iman mereka, mereka juga menerima iman kita tanpa harus saling menyakiti. Ini menarik dari pemikiran TH Sumartana ini. Jadi pada akhirnya dalam dunia relevansi, dunia realitas kita berhadapan dengan dialog yang sinkretis. Kita harus menerima pemahaman iman orang lain walaupun kita tidak meyakini dan menerimanya. Itu sekarang postmodernisme kan. Dalam postmo ini kita harus menganggap orang lain benar, kita benar, tapi jangan saling mengganggu. Itu pemikiran postmo. Kalau modern kan rasional, tidak bisa saya terima secara iman saya, udah tolak. Pokoknya rasionalitas itu lebih menonjol. Tapi kalau sudah postmo, rasionalitas itu tidak ada, tapi jadi hibrid. Hibrid itu pergaulan kita jadi hibrid, mencair. Sama-sama kita terima semuanya. Entah apa warna kita enggak jelas. Kita enggak jelas. Sudah hibrid. Gereja-gereja kita pun sekarang sudah hibrid. Enggak ada lagi Lutheran murni, enggak ada Calvinis murni, enggak ada lagi Katolik murni. Semua kita hibrid. Nah, misalnya soal tahbisan. Tahbisan bagi kita panggilan atau sakramen. Bagi Katolik, tahbisan itu sakramen. Sekali ditahbis, dia menjadi in persona Christi. Indelibilis. Tak bersalah. Dia menjadi wakil Kristus di dunia ini. Itu Katolik. Maka kalau salah pastor itu harus ditutupi dibenar-benarkan. Kalau Protestan, pendeta itu salah sedikit digembor-gemborkan, diviralkan kan gitu. Itu. Karena apa? Karena bagi kita pendeta itu bukan indebilis, bukan melekat sampai mati. Tahbisan kita bisa ditarik jika kita melanggar aturan dan norma-norma gereja. Maka bagi Protestan tahbisan itu adalah tugas panggilan. Kalau saya mau, teruskan sampai mati. Tapi kalau saya tidak mau, 10 tahun, 20 tahun nggak berkembang diri saya, keluarga saya tetap miskin, misalnya dibully, udah gulung aja toga kita itu, jubah kita itu, antar ke segitu sinodi. Saya berhenti, saya mau jadi toke bawang sejak hari ini misalnya. Bisa. Artinya kita punya pilihan dengan tahbisan itu, karena itu bukan indebilis, tidak melekat sampai seumur hidup. Tidak sakramen, kita bukan in persona Christi, kita adalah hamba Allah yang siap dipanggil, dan kalaupun tidak mau dipanggil terserah, berhenti pun boleh. Kalau berhenti gentleman. Tapi persoalannya sekarang ialah kita sudah berhenti dari apa kita, tugas kita, tapi tetap menggunakan, tapi beralih fungsi kita bukan lagi hamba Tuhan, tapi tahbisan itu masih kita pakai. Seharusnya secara Kristen Protestan, kalau kita sudah beralih, berhenti panggilan kita, pulangkan itu buah itu ke pemiliknya. Banyak orang pendeta jadi anggota DPRD, anggota DPR RI, anggota DPD, tapi tidak menggulung jubahnya diantar ke sinodi kan? Karena PDT-nya masih di situ. Sebenarnya harus dia gulung, dia dengan hormat. Saya sejak hari ini menjadi politikus, saya kembalikan ini tugas ini. Supaya jangan tercemar. Karena bagaimanapun pasti tercemar. Pasti tercemar. Jadi politikus jadi tikus nanti. Nah itu bagian yang pertama ya. Nanti kita lihatlah. Saya tidak bahas lagi tentang Erik Singgi, Jakaris Ngelo sampai Yohanes Rahmat. Karena nanti bahasan apalagi Yohanes Rahmat itu sudah akhirnya dipecat oleh GKI kan, karena ajarannya yang sudah mulai lari dari Alkitabiah kan. Waktu kami studi S2 di Jakarta, kami selalu berlawanan karena dia penganut Jesus Seminar, Crossan ya. Kami penganut Joey Wright yang masih Jesus Faith. Dia Jesus Seminar itu Jesus yang historical, dia paham itu. Lalu dia tidak percaya Yesus bangkit secara physically, tapi yang bangkit itu adalah metafor. Dia tulis di koran Kompas, lalu di bredel
dan akhirnya dia dipecat dari ISTT Jakarta dan dari GKI. Itu, tapi dia pemikirannya banyak, buku-bukunya banyak. Kalian mau baca silakan. Tapi ya disaring lah. Bagian yang kedua soal retrospeksi ini menarik. Akhirnya John Julius Mojau melihat ada sintetis. Sintetis itu adalah upaya membangun sebuah cara baru, sebuah bentukan baru atau pendekatan baru yang menggabungkan teologis modernis, teologis sosialis, dan teologis yang liberatif, pluralis. Digabung ketiga pendekatan ini. Tujuannya ialah sama, untuk berteologi kontekstual di era Orde Baru kala itu. Sehingga gereja menjadi punya peran terasa di tengah-tengah masyarakat. Apakah dia agen transformasi sosial, apakah dia berbicara soal eklesiologi yang kontekstual, apakah dia bicara melakukan rekonsiliasi dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat yang yang majemuk itu, atau yang mengalami persoalan-persoalan itu dilihat oleh John Mojau, bagaimana kita mensintesiskan itu semua sehingga ketiga-tiganya dipakai dalam rangka berteologi kontekstual. Apakah itu teologi modernisme, teologi sosial, teologi liberatif, itu dipakai. Jadi tidak ada yang dilupakan. Sehingga nanti kita akan melihat bagaimana pendekatan-pendekatan itu dipakai oleh Mojau, sehingga kesimpulan yang terakhir itu yang dia gunakan itu tadi itu menarik. Ada beberapa catatan tadi yang dibuat Mojau di akhir daripada catatan dia itu. Saya lihat ya, tadi sudah dibacakan oleh teman-teman itu. Sebentar. Nah ini kesimpulannya, dia mengatakan bahwa sintesis diperlukan karena masing-masing model memiliki kekurangan dan kelebihan. Baik itu modernisme atau pluralis, sosialis, itu saling mengisi. Ada kelebihan, ada kekurangan. Sehingga terjadilah sebuah, dikatakan di sini, khususnya dalam aspek rekonsiliatif yang penting untuk konteks sosial Indonesia. Oleh karena itu teologi sosial yang ideal ialah teologi sosial pluralis, transformatif, dan rekonsiliatif. Itu tawaran dia. Itulah sintesis yang dia bangun. Teologi sosialis pluralis, transformatif, dan rekonsiliatif. Nah ini kan berarti membutuhkan waktu. Tidak mungkin itu terjadi hanya tempo setahun, 2 tahun. Sampai seumur hidup kita pun ini masih dalam proses terus. Bahkan dia tambahkan lagi selain teologi sintetis itu soal eklesiologi. Dia mengatakan eklesiologi diidentifikasi sebagai prioritas dalam upaya memperbaiki hubungan Kristen Islam. Jadi cara menggereja kita harus terus mengalami pembaruan. Jadi tidak ada yang statis hubungan itu. Tapi hubungan Islam Kristen itu dinamis, bergerak maju. Nah, sesuai dengan perkembangan teologi dan perkembangan zaman. Ini yang kita lihat bahwa Julius Mojau melihat bahwa peluang bersintesis dalam berteologi di Indonesia sebagai kontekstual teologi kita adalah peluang yang sangat besar. Inilah beberapa catatan yang saya lihat. Karena buku ini sudah kita selesai membacanya, semoga ini menjadi satu jawaban atau referensi bagi kita dalam rangka berteologi kontekstual di Indonesia. Nah, dengan demikian berakhirlah buku ini kita baca, dan minggu depan kita sudah masuk pada makalah 1 ya. Dan makalah 1 itu akan dikirim hari ini supaya bisa kita baca. Nah, 1 minggu kita baca, lalu caranya nanti ialah setelah kita baca, ada mungkin catatan kita nanti. Catatan itu dari sumber-sumber yang kita baca. Apakah buku, apakah jurnal, apakah artikel, apakah dari internet, silakan. Sehingga nanti pada saat diskusi kita tahu bulan depan, kita lebih pada memberi
pemahaman penyempurnaan paper itu. Bukan pada diskusi mengkritisi, melihat kesalahan orang, atau menjatuhkan teman-teman. Bukan. Kita ubah paradigma kita dalam berteologi. Bukan berteologi menghancurkan, tapi teologi yang membangun bersama. Jadi lebih pada itu. Sehingga nanti ketika teman-teman mempresentasi, dia dapat insight baru. Karena keterbatasan waktu nggak bisa sempurna. Tapi kita menyempurnakan paper mereka. Lalu 1 minggu berikutnya mereka memberikan perbaikan dengan masukan-masukan dari kita, dari buku-buku yang kita baca. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Jadi bukan hanya mereka membahas topik itu, kita pun belajar membahas topik itu sehingga saling menyempurnakan. Jadi teologi kita adalah teologi yang membangun. Kita hadir di sini membangun sebuah teologi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang kita bahas. Ya, jadi jangan takut nanti kami mengirimkan nanti habislah kami dipreteli. Enggak begitu, cara. Tambahlah nanti ilmu dari teman-teman supaya menyempurnakan berkami. Tambah materi-materi yang akan diperbaiki dalam paper itu. Itu jauh lebih bermanfaat. Kita ialah energi yang membangun teologi-teologi baru. Demikian ya. Baik, ditutuplah pertemuan kita. Silakan dengan